Ya, halo lagi buat semuanya mendengarkan kembali lagi di Ngetegihung, ngobrolan teknologi, gaming, dan hobi bersama saya Heri. Saya Heri. Saya Heri. Ya, begitulah ya. Tiga orang bodoh. Oke, hari ini kita ngomongin banyak, katanya topiknya banyak nih, sampai tidak terhitung. Wah, banyak banget. Sampai gak kepikiran. Lihat aja mukanya udah kosong semua. Sampai gak kepikiran saking banyaknya. Itu dulu ya, yang kecil-kecil dulu lah. Sony, Sony. info nih, baru update juga nih kemarin. Ternyata ya kalau kan bakal keluar apa namanya di slim ya, slim version. Ya. Slim version itu kan dengan disk drive dijual terpisah kan. Blu-ray disc ya, Blu-ray disc drive itu dijual terpisah. Apa? Blu-ray drive-nya. Ya ada yang nyatu, ada yang bisa. Ada Ya. nggak ada yang dijual bareng tapi lu boleh nggak beli juga gitu kan. Ada yang versi disc, ada yang versi Iya, digital. digital, iya. Tapi kan versi Tapi disc-nya juga bisa lu lepas versi ya semuanya bisa dilepas. Cuman Pulang kalau lawan ini. misalnya versi digital pengen dijadiin disc versi itu disc, jadi lu beli bisa beli terpisah. Blu-ray Tapi jadi drive-nya. hitungannya lebih mahal. Ya, Hitungannya lebih lebih beli mahal. fisik gitu kan. Nah, dia itu ternyata sudah terbongkar ada di keterangan indusnya kan. Ya. Ketika lo beli PS5 digital mau nyolokin si Blu-ray disc-nya nggak akan bisa lo pakai sampai si PS5-nya at least connect ke internet satu kali. Iya. Karena dia ngecek si drive-nya itu ternyata dia ngecek. pair kayaknya di pair Di pair ke alatnya dan ngecek apakah itu si drive-nya itu otentik atau enggak. Karena kan kalau Lo tinggal beli reader gitu ya. kalau kayak gitu kan sebenarnya tinggal beli Iya. Blu-ray. Tapi nggak tahu nih apa waktu di pair itu langsung udah aja kekunci. Jadi si disk drive itu cuman bisa nempel di mesin itu. Enggak lah, kata harusnya sih enggak ya. Kalau kata Gua gue sih, sih kata paling gua sih ngecek enggak. otentisitas. Kita lihat maksudnya. Soalnya ya. maksudnya apa gitu. Soalnya kalau misalnya emang dia pengen beli drive doang. Cuman verify ini doang kan mestinya. Si ini teh asli atau enggak? Kalau kata gue sih gitu ya. Tapi kan bisa aja apa pakai si colokannya proprietary gitu. Sebenarnya kalau kata Daripada harus Apa itu teh? si colokannya tuh jangan khusus, USB-C jangan gitu. jangan misalnya jangan USB-C atau jangan SATA gitu. Jadi Tapi bikin kan sendiri Cina colokannya. canggih. Hah? Cina canggih. Benar juga. Iya. Ya, tinggal di kopi, dia tinggal beli kopi. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Karena takutnya jahatnya gitu kan. Di pair udah kekunci. Kata gua sih enggak ya kayaknya. Ya kita lihat aja. Harusnya sih ya. Ada kekhawatiran ngunci, Iya. ada kekhawatiran ya terus kalau third world country yang emang lu beli nggak pernah connect ke internet apa yang bakal gimana kan gitu juga. Iya. Ya tapi lu beli digital tapi nggak akan connect ke internet gimana caranya? Iya, nah iya benar sih. Harusnya kalau udah beli digital ya otomatis udah connect ya. Nah, kalau lo beli yang pertanyaan berikutnya, kalau lo beli yang versi disknya kan udah keinstall secara otomatis dari pabrikan. Itu perlu di-pair nggak? Kayaknya nggak usah. Nah, itu kan pertanyaan juga Kan firmware-nya udah dari Iya, awal. iya. Dari awalnya udah di-pairin dulu Iya, merenya di situ iya. ya. Nah, itu bisa dicabut nggak? Nah itu Bisa lah. dia. Ya itu misalnya ke lock ya nggak bisa. Dicabut Misalnya. doang bisa lah. Ya kalau Ya. cabut doang. Jadi main digital gitu Iya. kan, tambahin plate. Ya. Atau misalnya lu colokin ke PC gitu misalnya. Ke- Mau nonton Blu-ray gitu kan. Terus Iya. lu nggak punya Blu-ray di Iya, reader, iya. lu colokin PC. Atau ke kebaca pinjemin ke temen gitu kan. pinjemin ke temen. Yang punya Aduh. digital gitu. Kan misalnya gue punya digital, main FF16 gue pengen main tapi malas beli digital gitu kan. Iya. Lu ada kan disknya kan ada sih. Iya, Yaudah pinjem lah, sama drive-nya pinjem gitu sama kan. drive-nya lah sebentar gitu. Lu nggak dimainin kan enggak gitu. Iya. Bisa sih kan? Iya bisa. At least lebih gitu ya kalau kemarin bahasnya minjem PS5-nya kan. Temen Iya. gue apa minjem PS5-nya sih. Itu kalau Rujit anjing. Ya. Ya sama drive-drive-nya ya. ya nyopotinnya juga rujit sih sebenarnya. Harusnya enggak ya. Harusnya tinggal colok. Cetek. Ada kuncinya lah. Colok Iya, iya. di kuncinya gitu. Kalau ribet-ribet juga Saya kan harus dibaut gitu kalau ya. PS5 yang fatnya kan berkerah itu nyabut kerahnya juga rada susah kan. Iya keras. Terus apa lagi nih? Udah. Udah beres. Ya oke. Enggak lah enggak. Mario. Jadi minggu kemarin Ya, ya, bareng sama Spider-Man ya. Spider-Man 20 Oktober. Nah, Lo main Mario nggak? main. Sedikit. Main baru sedikit. Soalnya gue lagi main Phantom Liberty. Oh, si itu ya ekspansi Cyberpunk. Cyberpunk. Ya. Itu bagus.
keren banget sih. Oh, keren banget. Itu bener-bener redemption arc-nya Cyberpunk. Keren itu keren. Karena Keren. Ceritanya lebih kayak, ya buat gua sih ceritanya jadi lebih apa ya, jadi lebih sinematik gitulah gamenya. itu nyambungnya sih sama main story. Sebenarnya di memisahkan nyabang kan. Ya itu jadi cabang, jadi cabang ending lah. Dari Cyberpunk standar story-nya bagus. Bagus sih, bagus. Cuman ya gimana ya? Finishingnya kan banyak doang. Nggak cuman sih. Ya emang kayak gitu ya namanya RPG. Yang karena gamenya lebih gede kayaknya ya, cuman jadi si story utamanya simple. Cuman kalau kita mainin cabang-cabangnya ya jadi lebih kompleks lah gitu. Mainin cabang-cabangnya jadi bercabang. Ya. Aduh, udah flop apa ampun. Nah, ini tuh berarti salah satu cabang dari main story-nya. Iya. Berarti Starfield udah tamat lu? Udah. Starfield udah tamat? Oh, Starfield udah. Oh, Starfield gimana? Starfield, kalau gue setelah main Phantom Liberty ya kerenan Phantom Liberty. Starfield tuh bener-bener kayak ya Bethesda banget lah. Si main story-nya mah sangat simpel sekali. Kalau lu mau mainin main story doang sih super garing gitu. Oh iya. Iya. Fitur, jualan fitur ya. Iya. Jualan dunia. Cuman kerennya si ini nggak spoiler ya, cuman nanti di akhir tuh di tamat ada adegan kita diliatin kita udah beresin cerita apa aja. Oh, nah ya, di situ rangkumannya kayak rangkuman. Nah di situ sih kerennya kalau kita emang explore dan mainin banyak story, nanti di terakhirnya itu keren sih. Ada suatu cutscene ya yang kalau lu explore kasihnya lebih berkembang lah. Iya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, nggak penting dong tapi ya kalau kayak gitu. Hah? Nggak terlalu penting sih kalau kata gue. Emang Gue sih emang nggak apa-apa lah. Seenggaknya tapi buat next gamenya udah ada tombaknya gitu. Starfield nih patokannya fiturnya segini. Oh, kembangin story-nya gitu. Buat Iya, game lain lah kedepannya lah. Cuman ya dari dulu juga Skyrim kan kayak gitu juga. Gue gak main Fallout sih Tapi berarti kalau lu ngomong gitu sebenarnya si Starfield sama si Baldur's Gate bagusan Baldur's Gate dong. Oh iya iyalah. Ya cuman ya nggak bisa disamain sih menurut gue. Ya, tapi kan sebenarnya mirip. Kalau ngomongin genre enggak kalau ngomongin genre mirip, lebih mirip sebenarnya Starfield sama Baldur's. Ya mirip karena dia sama-sama CRPG lah. CRPG. Iya Kalau Starfield juga tapi CRPG. yang satu Tapi gue nggak suka Baldur's Gate. tapi yang satu turn based, yang satu Iya. action gitu. based. Ya. Udah gitu kan turn based taktik kan. Iya. Itu mah pure action aja. Ya, action. Ya soalnya kan kalau ngomongin genre RPG masih lebih dekat Starfield sama Baldur's kan daripada FF16 sama Baldur's gitu kan. Oh Atau iya FF16 iya sama iya. Starfield kan Starfield lebih sama jauh. Baldur's lebih kerasa RPG-nya Ya. daripada FF. Ya. FF lebih action. Ya. Ya. Sama-sama RPG tapi kan yang satu mah mentok di sini, yang satu ya ini di sini, yang ini di sini. gitu kan. Iya. Ya kalau kekompleksan cerita sih, apalagi kalau main story-nya sih ya bagusan Baldur sih pasti. Bagusan Baldur's sih. Starfield sama FF, story. FF sih harusnya mah ya. Gua karena ini mah bias. Gua kan lebih suka sci-fi. Oh. Kan jadi gua suka. Jadi lu lebih suka Keren, Starfield. lebih suka keren kalau kita mainin si side story-nya tuh keren-keren. Tapi kalau main story-nya kata lu kalau main story-nya doang garing. Side story. Ya kalau Enggak, kalau lu mainin main story-nya doang Ya garing. pendek banget, pendek banget. Dia cuma nyeritain ada satu masalah ini. Terus masalahnya beres. Masalah itu langsung beres gitu. Kalau kita mainin side story-nya ternyata tuh di universe itu tuh masalahnya banyak banget dan beda-beda nanti ternyata ya ekspansif. buat Jadi expansion nanti. oh iya bisa aja. Jadi kayak apa? Ternyata banyak kubu, banyak perkampungan, banyak perkotaan yang di situ punya masalah masing-masing kayak gitu loh. Ternyata masalah itu berhubungan sama sejarah dunianya waktu dia perang kayak gitu-gitu. Jadi kayak explore latar belakang. World building-nya kayak gitu-gitu. bagus. Udah pasti expansion sih. Segede Starfield cuman segitu doang. Sayang lah, Sayang sayang Iya. lah. Tapi nggak ada expansionnya aja, ceritanya sebanyak itu. Ini pasti jual expansion. Ya. Oke. Cuman jeleknya dia tuh nggak kayak si DPR. Kalau si DPR kayak misalnya Cyberpunk atau si Witcher kan entah gimana ngedesainnya kayak
kita mainin side story tiba-tiba Nyambung ke main story. lama-lama beloknya tanpa kita sadari udah balik ke Main story. itu keren banget sih kayak gitu. Emang CDPR kan ngeluarin, Witcher juga ngeluarin expansion. Kalau Skyrim emang enggak ya? Enggak. Iya makanya Fallout 4 juga enggak, cuman GOTY kayak gitu kan. Ya. Nah, Ada tambahan cerita sih, Nggak ada side story. Ya paling kan nambah quest 1-2 biji doang iya, tapi iya. kan bonus lah. Iya. Soalnya emang udah banyak banget sih. Itu. Nah, tapi karena yang kemarin keluarnya Mario sama lu main Spider-Man main enggak? Enggak juga. Asa nggak worth it ya? Gue pengen pisan main tapi asa game dengan seharga 1 juta teh asa kita nggak- sebagai orang yang tahu buat pasar kita, Sony ya. buat orang lain mungkin bagus. Nggak, karena emang kalau yang emang seneng Marvel harusnya sih seneng ya, karena kan itu Spider-Man 1 aja gue seneng ceritanya bagus, kayak nonton Marvel, Kayak nonton MCU ya. Hah? Kayak nonton MCU. kayak nonton MCU. Gua sih Bahkan emang dibanding suka game superhero. MCU yang bener-bener sekarang aja masih jauh Lebih bagus Spider-Man. MCU sekarang udah gak jelas cuy. Arahnya mau kemana juga nggak tahu. Udah jadi Star Wars. Yuk, ya aja. Aduh, gue masih gak bisa maafin tuh Star Wars episode 9. Itu. Aduh, saya masuk ke Quicksand. Ada peso, kemana ya? Oh, pesonya ke sini, arahin aja ke situ. Yang trilogi baru tuh cuman baru udah bagus di 7, udah 8 9. Ya, bagus 7, 8 nabrak, 9 meledak gitu. Anjir itu yang 9 gue udah gede gak ngerti logikanya. Pesonya arahin aja ke situ tuh kan bangunannya sama kan. Nah, ini berarti ada di sini. Gimana caranya, cuy? Lu bangunan tuh kalau bangunan ancient ruin gitu kan, ancient temple, oke lah gue. Ini ruin apa namanya, planet yang setengah hancur kan? Iya. Yang ini ngegantung gitu. Iya. Terus Berapa ratus tahun kemudian masih sama. Enggak berapa ratus sih hitungannya kan dia sebenarnya. Ya, berapa puluh Death tahun Star itu kan kemudian meledaknya pas zaman episode 4 kan? Iya. Ya looknya masih ada ya, berarti berapa puluh tahun doang. Iya, puluhan tahun lah, tapi masih sama gitu. Itu alatnya nggak ini banget. Nggak, tapi kan kalau logikanya kayak gitu juga aneh kan, itu pisaunya ancient seed kan, ngomongnya kan pakai ancient seed. Tapi bangunannya aja hancurnya kan berapa puluh tahun yang lalu, sedangkan ancient seed kan berapa ratus tahun yang lalu. Iya. Itu nggak nyambung, aneh banget anjir. Gue udah, ini apa sih anjir? Out of yang lain juga ya, yang lain banyak banget. Ngomongin apa sih? Oh ya, Star Wars. Bukan, Star Wars mundur ke MCU mundur ke Spider-Man. Gue pengen bisa main sih sebenarnya jujur, tapi nggak, aduh males sejuta lebih cuy. Iya. Ya mungkin kita sebenarnya kayak gue sama Harry sih senang, cuman bukan yang utama gitu ya. Jadi lebih prefer mendingan Mario dulu gitu. Iya. Dua-duanya belum beli Mario anjing. Nggak, karena ya lu harganya kalau hitung itu kan beda 30%. Ya kalau sama harganya tetap beli Mario kan? Iya. Kalau sama gue nggak akan beli kayaknya. Mario 1 juta juga saya nggak worth it deh. Game apapun lu Sama 100 lah. Sama-sama 600. Oh, sama-sama 600 gue mending Spider-Man. Oh iya. Jadi lu cuma kepentok harga Cina dasar. Enggak, masalahnya gini, lu ngomongin, balik lagi kan kita kalau ngomongin harga, lu beli Mario 700, udah puas main, lu jual berapa? 600. Oh. Ya, Kalau nggak pengen dikoleksi gitu kan? di harga gitu kan. Di harga gitu, kayak Kalau sih sama, harganya sama, tetap Mario kan? Tetap Mario sih gua. Gue karena gue ngejar story, kayak story yang di kesatu kan udah bagus banget. Oh iya. Pengen tahu, penasaran story-nya tuh dibawa kemana. Berarti kalau kita tanggain ya, ngefans game Spider-Man tuh paling ngefans dari antara kita bertiga, Harry di tengah gua, di bawah si Willy gitu. Ya, sebenarnya begitu. Kalau Mario juga kayaknya begitu sih. Gua, lu dan si Willy kan. Mario juga sama sebenarnya. Iya. Iya. Gue lebih antusias Mario. Gue paling di bawah aja. Kalau nggak, Tapi gue toko gamenya. bandar. Setidaknya gue ngerasa kayak kalau harganya dulu kan game PS4 700-an kan? Berapa sih MSRP? Kalau PS kan ada MSRP-nya 700-an. Tapi begitu ada PS5 muncul, dia naik. Ikutan 800 lah, ikutan 900 lah. Oh, ketarik naik ya. Kayak FC Apa aja. karena dolar? FC juga kan 900 yang PS4. Tapi kalau ngomongin karena dolar kan segitunya paling beda 50.000. Kenapa yang Switch bisa tetap tahan di 700?
Kalau ngomongin dolar, Switch itu kan malah nggak ada yang ngontrol harganya. 60 Kayaknya kan kali beban 16 kalau rilis di dua-duanya kan beban produksinya kan tetap yang di PS5 kan. Iya. Iya. Cuman kan Ikutan misalnya kita naik. ngomongin MSRP, kalau PS, kalau yang dulu Switch segala macam MSRP 60 kan. 60 kali 16.000 aja kan 1960 Udah 960. sebenarnya. Kalau dulu waktu zaman PS4 baru keluar dolar berapa? 13, anggap 13.000 lah. Kita Akan jauh-jauh. kita mau buktiin apa ini? Gue bingung. Enggak, apakah naik itu karena Iya segitu kan bener. dolar, dia menyesuaikan sama dolar. Logikanya berarti menyesuaikan sama dolar kan. Iya. Tapi yang Swiss itu enggak. Misalnya kalau PS5 harganya berapa? 1.030.000, 16.000. Ya benar. Jauh di bawah dolar sih, tapi kalau Masih di bawah. game PS5 Yang 16.000 nya sekarang kan dia standarnya yang 15.000. Lu kali 15.000 aja 70 kali 15.000 berapa? oh iya. Ya benar kan segitu, standarnya 15.000. Nah, cuman masalahnya kalau PST nggak ngerti harganya bisa ngedropnya. Sampai sekarang gue bisa nggak ngerti, bisa ngedropnya jauh banget. Ya PS tolol. Ya mereka sendiri bikin diskon. Iya, kayak FF kan sebenarnya kenapa ngedrop karena diskon. Begitu diskon harganya Harga fisik juga ngikutin. harga fisik ngikutin, tapi begitu digitalnya naik fisiknya tetap ya. Iya. Jadi Standarnya udah turun, ya udah turun gitu, stay di Iya. situ. Nggak tahu. Ya kan sebenarnya itu beda banget tuh Nintendo sama ini. Nintendo memang nggak pernah diskon kan, jarang. Iya, jarang. Diskonnya Yang first juga party, kecil, kan. yang first party. Iya. Dan itu di seluruh dunia kan? Iya. Nggak cuma iya. di Indo Nah, doang. tapi gini, kalau ngomongin kayak gitu kan game Switch aja yang nggak usah ngomongin first party lah, yang second aja yang kayak Monster Hunter. Monster Hunter kan sekarang sering diskon kan 50%. Tapi kan harga secondnya tetap stabil. Enggak. Monster Hunter jatuh. 350-an ya. Jatuh. Jatuh Yang udah juga diskon banget. 50% mah pasti ya. Secondnya juga Rise jatuh. kan maksudnya? Ya price. Rise MHR. Ya Rise. Jatuh ya? Jatuh ya, Ya. udah murah pisan sekarang. Terakhir gue jual aja waktu selang berapa bulan itu tuh udah jatuh 100 atau 150 gitu. Ya salah PS-nya berarti kan diskon. Iya. Benar Diskon. berarti gitu. Iya. Ya. Sama popularity juga sih kayaknya ya. Yang tapi Nintendo juga kurang populer apa. Iya, tapi udah ke gue. Tapi malah kenceng. Iya iya. Kayak Mario Kart 8 sampai sekarang nggak turun-turun dari awal Switch ada aja. Udah keluar malah Disney naik, ini cuy. juga. Kalau Disney apa sih yang Disney gratis? Kart Race Iya. Ya, dia tetap aja segitu. Iya, itu Mario Kart 8 aduh luar biasa itu Mario Kart 8. Mario Kart Ultimate harusnya udah kayak Smash Ultimate. Ya kayak game petualangan Zelda Breath of the Wild juga nggak sampai jatuh gimana. Berapa masih 600 kan secondnya Iya, sekarang? iya. Jatuh 100 lah ya paling ya. Iya. Turun. Ya maksudnya turunnya Ya sama kayak Mario Kart kan. enak banget gitu kan. Iya. Apalagi- Ya makanya gua kemarin juga sebenarnya Mario Wonder tuh nggak terlalu pengen. Tapi ya ngeliat Tapi harganya pas stabil. Enggak sih. Gua ngeliat Mau beli nanti, review, mau beli sekarang sama iya, aja. mau lihat review, lihat orang main di Twitch Nah, kayak gitu-gitu kan terus ngomongin- aduh kok jadi pengen, terus pas mikir gua beli sekarang sama beli Nanti itu beda 100 Setahun ke depan. 200. juga sama iya, aja. setahun ke depan juga sama aja ya udah aja beli sekarang. Kalau Spider-Man setahun ke depan bisa cuma 600 Iya, kan. iya, bisa turun 30-40%. Ya. Nah, ngomongin Mario Wonder yang kita mainin berarti kan. Spider-Man kita nggak ngomongin ya, nggak bahas Ya, karena nggak ada yang main. Ini tokonya aja nggak main. Gimana sih? Yang jual nggak dimainin. Lu sukanya apa ya? Cold Steel. Nah itu ngomongin Mario, gue ngerasa yang game ini tuh kelasnya beda ya emang. Kayak New Super Mario Bros. Zaman dulu, yang kemarin tuh di 3DS, di Wii kan ada tuh. The New Super Mario Bros. Series kan ada berapa biji. Itu tuh di sini tuh caranya dapat lagi gitu. Iya, emang dia entah digimanain jadi jadi kayak baru lagi gitu. Padahal kan kayak 2D Mario tuh udah style banget Iya, kan. udah gitu aja. Jadi Lu udah tetap charming. jauh. Maksudnya Jadi kan bener-bener lu kayak main New Super Mario Bros yang di kemarin aja. ke Wii U aja. Itu kan cuman ya beda gambar Iya, iya. doang. Gitu. Dan dulu kayak lu udah mainin Tapi lu kayak nggak bosan gitu, tetap menarik kan? Tetap menarik tapi cuman Berarti udah bapak-bapak pengen nyarinya yang simple. enggak justru tapi kalau juga. kalau kata gua Mario Wonder justru kompleks. iya jauh lebih kompleks. Jauh Bisa lebih ganti-ganti Oh, badge. udah beres senyumnya. Bisa ganti-ganti badge. Bisa ganti-ganti skill. Dan charmnya tuh lucu. Lu kayak dia bener-bener yang naruh yang stage keduanya tuh lucu banget. Mana stage juga? Yang Piranha
Oh iya Parade. yang musik, Piranha Plant Parade. yang musik. Ya. Itu lu nggak boleh ke spoiler. Kalau nggak lu lihat stage aja. Lucu banget soalnya. Bagus ya, bagus. Emang bener semuanya juga ngomong review, makanya gua pengen beli itu karena itu Sangat review pada charming. bilang ini tuh kayak ini tuh new breed katanya. Ini tuh kayak Super Mario World tuh yang di SNES. SNES. Iya. Hebat dong ya. Iya. Sebenarnya kan formula Super Mario Bros. Kita udah bosen. Gitu-gitu aja Iya, kan. gitu-gitu ya. aja. Lu mau dikembangin kemana sebenarnya kan agak susah Iya. gitu. Iya. Ini juga sebenarnya kontrolnya lebih apa ya, bisa dibilang lebih tepat. Nggak terlalu floaty, terus waktu mendarat tuh nggak licin. Kalau yang gua rasain ya, kan nih kerasa banget jadi berat si Mario-nya. Ya. Ya kan? Nggak licinnya sih yang kerasa mah. Iya, ya kan? Terus dulu kan benar-benar bisa kanan agak gimana lah buat gua sih floaty ya. Ya. Sama terus pas mendarat tuh licin banget. Ya. Kerasa tuh kalau lagi lari kan. Iya. Kalau sekarang tuh bener. Nah, gitu lebih enak lah kayaknya. Kuncinya padahal udah di depan mata ya. Mushroom. Tapi baru nyadarnya sekarang. Tapi emang kalau kata gue emang ide-idenya pun tiap stage tuh lucu-lucu sih. Unik lah. Ya baru sampai World 2 sih. Iya emang. Jadi, tapi dari itu semua nggak ada yang sama. Iya benar-benar. At least satu world tuh nggak ada yang sama ya. Iya. Maksudnya kan kalau dulu kan ya temanya itu terus diulang gitu kan. Dibikin lebih kompleks. Kalau itu enggak, kayak satu stage ya explore begini. Iya. Yang di situ wondernya beda gitu kan. Ini wondernya begitu. Terus kayak selalu tiap kali wonder tuh jir apa yang terjadi gitu kan. Iya. Jadi ada uniknya gitu, benar. menurut lu Game of the Year tahun ini apa? Waduh. Oh itu kita boleh tuh ngebahas itu mau tuh. gue bahas lanjut ke situ sebenarnya kan. Makin tiap kali soalnya sekarang kayak di grup itu kan si Salman 9 anjing game sampai semua halus. share keluar, bahkan itu kan Life of Pi aja kan 19%. Iya. Alan Tapi nggak Wake populer, 2 aja. sangat tidak populer ya Lies of P. Di gua nggak ada yang nyaris ya. Oh iya. Ya Souls Ya menurutnya. sama sih. Gue juga mau nyobain. Oh iya, Bloodborne aja udah uninstall lagi. Ya sebenarnya bagus gitu kan. Bagus cuman ya itu menyangkut soal Game of the Year. GOTY. Kan siapa sih si Future Media? Dia kan bikin joystick, Golden Joystick Award. Ya. Dia kan selalu, dia udah mulai vote kan sekarang kan. Dia tuh November kan Golden Joystick Award tuh Iya. November, GOTY Gaming Award Desember. TGA. Nah, waktu gua ngevote bingung. Kandidat Starfield. Starfield, FF, Zelda. FF udah sih kayaknya. Hogwarts enggak sih? Enggak. Nggak, kalau Hogwarts nggak ada yang lain tuh masih bisa masuk gitu. Iya. Apalagi ya, gua bingung aja. Kenapa Hogwarts enggak? Nggak, kualitas Hogwarts itu kalau dia maksudnya di tahun kemarin aja dia keluarnya gitu ya, maju ke tahun kemarin tuh bisa masuk ke nominasi Game of the Year. Sekarang tuh terlalu banyak. Sekarang itu dia tuh kualitasnya kayak kalau dinilai tuh ya 80, tapi yang lain tuh semuanya 90 ke atas gitu. Kebayang nggak? Jeleknya dia apa? Story-nya boring. Story-nya boring. Bukan story sih, story-nya average lah. Kalau dibilang boring sih enggak ya, average lah. Apakah gara-gara Tapi udah terlalu gaming- lama udah keluar muncul baru, misalnya si Hogwarts baru keluar sekarang gitu. Kan game Harry Potter baru tuh. Iya. Ya, Yang ngedobrak kan. ya. Gaming loop-nya nggak boring gitu. Berarti Starfield, Baldur's, Starfield, Baldur's, Nih ya, FF, gua buka nih. Diablo. Nih anjir banyak banget. Diablo. Udah. Udah nggak mungkin, bro. Nih ya, Lords of the Fallen, Spider-Man 2, Zelda, Diablo, Cocoon, SF6, Cocoon Alan apa? Wake, Cocoon apa? Cocoon, game indie. Oh. Mario Wonder, Si Offstar. Jedi Survivor, Baldur's Gate 3, Armored Core 6, Si Armored Core, Motorsport, Assassin's Creed. Creed Mirage, Starfield, Starfield, Hi-Fi Rush Hi-Fi masuk, Rush juga iya. Metroid Prime Remaster, Enggak. enggak ya enggak. RM4 oke. RM4, Sea of Stars, FF16 bingung kan? FC24. FC24.
Udah yang paling ngaco F24. Apapun gotinya belinya FC24. FC itu apa? Football. FIFA. FIFA. Football apa sih competition? FC. Nggak ada yang ngasih tahu Football singkatannya. Club. Football club. Ya? EA Football Club kan itu teh. Kalau nggak salah. Football cuy gitu. Football cuy. 2004. Gue dari ini aja, gue udah pengen milihnya tuh at least yang gue mainin RM4 gue setuju, Hi-Fi Rush setuju, Hi-Fi Rush iya. Zelda setuju. Starfield setuju, Zelda setuju. Starfield Armor setuju. enggak tahu sih Armor Core, tapi Belum kalau main. ngeliat sih Bagus harusnya. bagus. Kalau ngeliat gue lebih setuju Baldur's Gate. Nggak, kalau Armor Core mungkin terlalu niche sih kalau kata gue. Ya. Iya. Jedi Survivor gue setuju, Tapi buat Mario Wonder buat di gua marketnya setuju. tuh top tier kan si Atlas. Iya. Karena jarang juga kan Iya, Mac. iya. Mecha game tuh jarang Mecha banget. Souls Ya. Street Fighter gue setuju banget. nggak populer mah. Nggak populer. Nggak ngerti aing juga. Aing Iya juga makanya suka gua tuh ya Zelda kayak setuju, Spider-Man setuju. tahun ini tuh ya, lu dibagi 3 tahun aja teh. Oke, yang ini GOTY gitu kan. Dibagi 3 teh masih pusing gitu. Iya. Yang baru rilis apa sih? Tekken tahun depan ya? Tekken lo tahun depan. Udah kayaknya sih ya, terakhir itu kayak si November nggak ada? Mario RPG. Kemarin lu bilang apa? Itu mah Star Ocean nggak mungkin lah. Ya. UFC nggak itu mungkin. COD juga nggak mungkin. Suikoden baru. COD at least nggak jadi GOTY. Nggak Paling akan. shooter atau action, paling banter. Suikoden baru teh namanya? Heroes, Eiyuden. Eiyuden Chronicles. Chronicles. Kayaknya nggak tahun ini. Nggak tahun ini. Nggak tahun ini. Udah sih. Udah. Udah harusnya. Udahlah. Jangan ada lagi. Kalau ngomongin best family game pasti Mario. Best Wonder. fighting pasti Street Fighter. Oh iya, Mario Wonder tuh kerennya tuh multiplayernya, keren banget itu multiplayernya. Gue seneng banget. main. Online-nya keren banget. online Tapi gua nggak belum bisa main. lokal. Hah? Bisa lokal. Bisa, tapi kalau lu online, lu ketemu orang lain kan. Nah, orang lainnya tuh bisa kayak di Elden Ring bisa ngasih tandain gitu loh. Oh. Nandain di sini ada sesuatu, lu loncat sana, iya ada apa gitu. Kalau enggak, kalau lu mati, nanti kan orang berkeliaran tuh di situ. Kalau lu mati, lu jadi hantu. Lu kalau mau hidup lagi, cari orang, nempelin ke orang nanti hidup lagi. Kayak gitu. Jadi ini Tapi adalah kita bisa clash gitu. Enggak. Cuman lewat-lewat. Iya, doang. cuman lewat lah dong. Jadi ini adalah Souls game-nya Mario. Enggak kan nggak bisa. clash. Mario memasuki Soul. Kan Soul juga nggak bisa clash. Hah? Soul kan nggak bisa clash. Kecuali lu ngundang kan masuk duel. Iya. Tapi kan kalau secara ini gameplay kan lu sama. lagi loncat ditutupin, ditutupin. Itu Mario 35. Ya, ada 35. Nggak, tapi kan bener kan? Intinya Souls banget. Lu Iya. ngeliatin hantu, ngeliatin banyak yang mati. Iya. Dan bisa naruh pesan Iya, 3 poin itu kan. Tapi nggak bisa interaksi, bener kan? Jadi ini adalah Super Mario Wonder Soul. Hari game Souls ada apa? Wondering Soul. Lord of the Fallen sama Lies of P. Bagus ya Lord Fallen. Bagus. Lord Dia of the Souls, Dark Souls Fallen. Iya. atau Elden Ring. Dark Souls. Elden Ring kayaknya nggak ada lagi yang breed kayak gitu. Open world Dark Souls tuh. tapi kan sekarang Elden Ring kan banyak narik pemain baru nih, bukan pemain Souls doang kan. Iya. Jadi acuannya kan jadi ya Souls jadi ada lagi. harus open world sekarang. Cuman Apakah formulanya jadi gitu? mungkin ya beberapa tahun ke depan kali ya. Kan soalnya laku banget. Iya. Ternyata formulanya Sukses laku banget gitu. Nah, gue yang bakal gue nanti kan Desember itu di Gaming Award ya. Itunya apa? Lagu Mes. Oh iya. Lagu pas medley-nya. nominasi Anjir yang tahun ini bagus Iya, banget. iya. Lo masukinnya 3 itu Mario, Zelda, FF. sama FF. Iya. Baldur's Gate mah generik lah ya. Baldur's Gate mah kan generik kayak God of War. Tavern gitu ya. Ya tipe-tipe epic RPG nggak jelas tapi bisa menang. Ini juga keren. Starfield juga keren banget menurut gua ya. itu keren banget. anjir ya tahun ini tuh bakal epic banget Iya, karena iya. karena gue ngerasa tahun ini tuh soundtracknya bagus-bagus semua. Iya, benar sih. Gue yang emang penikmat suara dari game, anjir, wow kayak ini tunggu banget. Iya. Tahun kemarin aja kan yang cuma 1 biji yang epic kan si Xenoblade tapi nggak menang kan goblok. Gue masih salty nih sampai sekarang udah setahun. Politik. Kesel gue. Wibu teuing meureun. Iya. Wibu. Mungkin Anda terlalu wibu. Ya itulah. Ya gitu, GOTY sekarang bingung. Nggak ada topik lagi.
Ya nggak ada berita. Oh itu iPhone. Oh ini aja lah. Bentar. Akhirnya perjuangan Apa? bertahun-tahun udah belum Oh, sih? di- Microsoft Akhirnya beli. akhirnya berhasil. Resmi. Udah minggu kemarin. Udah ya? Udah. Tapi belum dibahas. Minggu kemarin tuh bakal. Iya, udahlah. Iya bakal, tapi sekarang udah. Udah. Efeknya apa? Terus. Yang gitu ya, efeknya apa? Kemarin sih yang gua baru baca, akhirnya si manajemen Activision di Blizzard itu dipisahin. Sekarang Blizzard benar-benar berdiri sendiri. Oke. Itu sih yang gua baru baca. Kemarin kan si Phil Spencer-nya ke Blizzard Campus, terus katanya si salah satu pegawainya nge-tweet, wah akhirnya tidak ada Activision di sini kan. Gua rasa Activision aset. Maksud gua emang aset paling gedenya kan Blizzard sama King kan. Iya, Activision sekarang apa sih COD doang? COD sama game remaster. Activision apa aja sih sebenarnya? Selain COD, yang sekarang ada ya, Hah? Crash Bandicoot, which is yang terkenalnya remasternya. Terus Spyro remaster, Ya. Tony Hawk Pro Skater remaster. Itu bukan remaster, remake lah. Game barunya hampir nggak ada ini. Ya paling terakhir gue inget game baru Activision yang bagus Sekiro. Oh, saya kira bikinan itu ya. Publishernya Activision. Ayo sekarang COD apa? MW3. MW3 baru berarti ya, Ya. benar-benar baru lah Ya ya. paling COD kan sebenarnya Activision paling Iya, gede iya. COD. Ya, tapi soalnya masih duitnya cuma dari satu situ aja. sih. Makanya mereka malas bikin yang lain. Ya, iya, COD aja cukup kan. Tapi Activision mah developer sekaligus publisher ya. Kalau sekarang Activision-nya sendiri itu publisher kalau nama Activision. Ya. Tapi kalau dulu kan, Kalau dulu ya sekaligus developer kalau dulu. kalau EA EA publisher doang. sekarang EA mah ada ini Need for ada Speed. Itu kan EA ya. dia tuh ada EA apa gitu. Need for Speed EA cuman kan yang bikinnya tuh bukan Beda ya? Beda, ada nama studionya kan. Ya biasalah makanin perusahaan kecil terus perusahaan Iya, kecil iya. yang kerja kan. Dianya duduk menikmati DLC. Kalau kayak Ubisoft, Nah, kita bisa Ubisoft. bilang kita bisa nggak? Soalnya ada Ubisoft Singapura, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Montreal. Nah itu Kayak berkreasi gitu kan. masing-masing kan. Kayak itu Montreal kan si Dikasih project Rayman masing-masing gitu. punya proyek masing-masing Dikasih tepatnya. project masing-masing. iya itu kan studio developernya, tapi publishernya Ubisoft. Ya, Ya, kayak gitu. Activision juga sebenarnya kan Activision tapi nggak ada Activision. Ada Activision Shanghai ada. Cuman studio-studio lainnya tuh nggak pakai nama Activision. Kayak Toys for Bob misalnya, kayak Luarin Infinity Oh, War. cuman bertudung di bawah. Cuman mereka itu punyanya Activision. Kayak gitu. game apa yang terkenalnya lagi? Ya, Dari tadi. bawahan It Takes Activision. Two. It Takes Two. sama EA. EA ya. Ya itu tadi Spyro, Crash Bandicoot, Tony Nggak, Hawk. Kan nggak ada game barunya anjing. Iya makanya. Seingat COD, game baru tuh cuma COD. Seingat gue yang judul baru terakhir yang bagus cuma Sekiro, seingat gue ya. Anjing udah lama. Iya anjing. makanya Sekiro. Ngapain aja, anjing? Sekiro bukannya From, cuman kan publishernya Activision karena Tenchu itu punya Activision. Oh dari beda From sendiri. publisher developernya mah From Software kan Iya, maksudnya. iya. Jadi cuma nge-publish dong. Iya, cuman si nama Sekiro itu tuh punyanya Activision. Iya. Karena kan base-nya Tenchu. Tenchu punya Activision. Pokoknya perangnya terus. efeknya apa sih sekarang? Masuk itu belum ada yang masuk game pasif. Belum. Kata si Phil Spencer-nya juga jangan ngarep dalam waktu dekat lah. Mungkin ya orang-orang sih ngarepnya ya tahun depan berarti. Jadi kapan Nintendo dibeli sama Microsoft? Iya gengs traumanya. Sehingga nama ini juga udah trauma ya mereka tuh. Iyalah. Nah, enggak kalau misalnya pun Nintendo-nya mau ya, nggak akan Nggak lolos. akan Itu dibolehin mah lah. Nintendo banget. Iya Itu mah benar-benar Itu monopoli banget itu. Pertanyaan berikutnya, kapan Microsoft di Sony? Wah, itu lebih gila lagi ya. Lebih masuk akal aja kalau gitu. taruhan sama monopoli. Iyalah monopoli lah itu. Jadi mah. Nggak itu udah bisa monopoli itu. pisan aja. Iya, nggak bisa. Yang paling yang mungkin menurut gua ya Microsoft kalau beli lagi paling gedenya ya, mungkin dia pengennya sekarang studio Jepang ya. Sega.
Sega. Ya Sega lah paling gedenya yang dibolehin beli, yang mungkin masih Yang dibolehin beli. itu teh siapa sih Metal Gear? Konami. Ya paling Konami kalau nggak. Konaminya kayaknya nggak mau. Komisi sama mafia semua anjing. Tapi bisa sih misalnya Konami yang mau gitu, in case masih bisa kayaknya Konami. Microsoft-nya nggak mau. Iya, Microsoft yang nggak mau. Oh, channel kernaon. Kita nggak mau bisnis judi ya. Mengembangkan bisnis pacinko diekspor ke luar Jepang. Sega. Atlus kegedean. Atlus itu Sega. Iya ya. Atlus tuh gede. Anjing, mau. Sega tuh gede. Dia punya Atlus sama apa ya? Oh iya, Atlus ada Sega ya. Gede, iya. Oh anjing mati sih. Tapi Kegedean itu sih. gede, tapi menurut gua sih masih oke masih lah. niche soalnya. Dan itu tuh Produknya nggak terlalu banyak. di mata barat juga masih bisa lah gitu. Iya. Dibanding kalau Blizzard mungkin statusnya kalau di Jepang sama-sama kayak Blizzard, tapi Blizzard itu kan di barat, soalnya kan di non Jepang tuh gede, tapi kan kalau ini kan di luar Jepang, Atlus di luar Jepang tuh Di nggak non terlalu Jepang Dia beli Bandai aja. niche. Anjing itu mah nggak bisa. mainan semuanya dikuasai Microsoft. Mainan anime, ya Jadi komik, saking udah. perwibuan dia semua. Ya kita deal dengan Bandai. Jadi kapan ke TGV dibeli Microsoft? Waduh. Amin. Brandingnya bagus nih. Iya, ini bagus nih. Yang terlihat appeal oleh Microsoft apa ya? Sega. Sega sih katanya kan Sega. From Software. Sebenarnya Bisa sih, pasarnya masih paling bisa masuk sih. From Software sih. Iya, bisa Ya. sih benernya. Genrenya Iya. paling nyambung gitu. Iya. Kalau Sega kan benar-benar JRPG masuk ke contoh. barat gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan emang dia targetnya lagi Jepang kan. Nggak, kalau kata gue sekarang si Microsoft kan udah bikin salty si Sony gara-gara COD hilang kan. COD hilang eksklusif. Paling gampang sebenarnya apa coba? Apa? Yang bikin itu siapa tuh? FIFA Soccer Club. EA kan? Iya. Beli EA aja. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Beli EA. Nggak akan ada yang ngebolehin aja. Terus Soccer Club 2024 itu bikin eksklusif di Xbox sama Game Pass. Nggak mungkin itu nggak mungkin. Masih mending. Ngamuk kayak Sony-nya aja gue yakin. Abis aja. Iya, itu mah nggak Pasarnya Sama- abis sama aja. Itunya aja nggak akan dibolehin. aja. Iya, Pure itu mah monopoli aja. Ya itu monopoli itu. Nggak coba Itu hampir nggak ada bedanya sama beli Bandai aja. Ya, kalau kayak gitu kocak aja. Iya, game olahraga semuanya dikuasain Microsoft aja. 2K 2K Gedean EA. juga sih 2K, 2K masih ya. EA. Enggak. Oh bukan. buat apa Enggak, dipisahin enggak. aja? Beda ya, beda. Beda. Gue mikirnya 2K Itu Sport. kayak itu sama Take-Two kalau nggak salah. 2K Sport beda kan? 2K Sport nih EA kan? 2K Sport tuh 2K. Oh 2K. 2K. Wah, caranya 2K Sport. 2K itu gede banget. EA Sport. 2K Games gede banget itu, dia studio bawahnya juga. Beli Rockstar. Iya kalau nggak salah Rockstar tuh dari 2K kan. Rockstar ada 2K. 2K. Ya Rockstar nggak usah 2K. Take-Two Interactive Iya tuh berarti benar. beli 2K itu udah beli Rockstar juga. Wah, Iya. GTA 6 eksklusif Xbox. EA cute. Mati aing. Tapi rada nggak sehat juga sih emang sih kalau si Microsoft makanin perusahaan-perusahaan yang kecil, soalnya kecil pasti hilang. Rockstar Apa Private Division. Pasti hilang. Soalnya kan perusahaan-perusahaan kecil yang sekarang yang udah Irrational dimakan sama Games. Microsoft juga hilang. Yang bikin apa ya kemarin teh? Nggak laku kan udah disband. Nggak laku disband. mirip Google si Microsoft tuh. Banyak eksperimen Iya, gagal. beli perusahaan kecil, suruh bikin game nggak laku, terus dibubarin perusahaan Iya, kecilnya iya. gitu. Ya, Banyak tapi yang- kan emang nggak laku gitu. Iya, Tapi emang mereka nggak berani bereksperimen gitu. Iya. Iya, Outbreak tapi kan juga sebenarnya. Iya. tapi Iya. kan jadi matiin perusahaan yang kecil itu jadi mati sebenarnya. Ya terus Nggak juga. kalau nggak diambil, Menurut gua sih nggak ya emang nggak perform masalah aja. sih. Heeh. Hmm. Soalnya kan Maksudnya kalau nggak diambil, mereka juga nggak dapat Iya. dana, nggak bisa ngapain, sama aja. Ya sih. soalnya ya pada akhirnya Akhirnya disband juga ya. pegawainya juga ya nyebar lagi. Keserap lagi. Heeh. Cuman dibubarin doang itunya Iya, gitu. iya. Namanya Tapi dihilangin. si itunya mah tetap Iya, kerja. tetap. Iya. Tapi ngerjain proyek utama paling. Iya. Yaudah. Borderlands juga 2K, Gearbox. Oh, Borderlands ya, Gearbox Entertainment. Take-Two gila sih kalau anjir tuh gila sih. Kalau dia ambil. Nggak. Terlihat kecil tapi ternyata gede. Sip lah. Oke. Sip lah, sip. Dah, Game of the cukup Year. ya. Ya.
Game of the Year apa nih anjing? Coach Udah. referee. FC 24, yuk. Udah, Oke. bye. Bye. Pokemon. Pokemon. Gak ada apa-apa lagi. Pokemon. Kan dibahas, di Pokemon Pikachu. DLC. Pokemon DLC. Anjing siapa yang mau beli? Ya udah, kita coba minggu depan. Bye bye. Bye. DLC.